Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes pergantian kepala desa Bula Seram bagian timur, warga segel kantor desa. Rencana menyelundupkan BBM ilegal ke perbatasan Australia, seorang nakhoda kapal di Kepulauan Tanimbar diringkus polisi. Asiknya berselancar sambil melihat kokohnya Gunung Nona di negeri Amalatu. Pergantian kepala desa di Kabupaten Seram bagian timur ricuh dan nyaris bentrok. Bahkan kantor desa pun ikut disegel oleh warga. Kericuhan ini terjadi tepat di depan kantor desa Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Rabu siang. Kericuhan ini buntut dari kekecewaan sebagian warga atas pergantian kepala desa Bula yang dianggap syarat dendam politik. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Seram bagian timur, Fahri Husni Al-Katiri, menggantikan Ismail Pati Kupang sebagai kepala desa Bula dengan Hanafi Kilbaren. Tak terima pergantian itu, sebagian warga pendukung kepala desa lama menyegel kantor desa. Beberapa saat kemudian, pendukung kepala desa yang baru datang memprotes upaya penyegelan sehingga nyaris terjadi kericuhan di antara dua kelompok warga ini. Sama-sama mencintai negeri yang torokan ini, sama-sama negeri hebat ini. Peristiwa ini sangat disayangkan berbagai pihak sebab mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban di Desa Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Karena mata rumah itu sudah jelas sehingga SK Bupati keluarkan SK. Yang sekarang permasalahannya kita keberatan kenapa palang pintu. Berarti pertama menghambat jalannya pemerintah desa. Bapak dong, kamu minta dengan hormat setelah ini kembali. Setelah itu nanti kita datang di Pak Haji dong. Yang tua-tua atau datang untuk kita bicarakan masalah ini baik-baik itu supaya jangan ada masalah. Aparat kepolisian yang berada di lokasi bertindak cepat dan melerai kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warga yang berkerumun di lokasi dibubarkan paksa polisi. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian timur. Sepekan usai Hari Raya Idul Adha, harga berbagai kebutuhan pokok di Pasar Mardika dan Batu Merah, Kota Ambon merangkak naik. Di dua pasar sentral terbesar di Maluku ini, bumbu dapur jenis cabai rawit dijual para pedagang di kisaran Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya bumbu dapur ini sempat turun di kisaran Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai produksi lokal ini terjadi lantaran harga pengambilan dari petani juga mahal, yakni di kisaran Rp80.000 per kilogram. Harga cabai keriting juga naik mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bumbu dapur jenis bawang merah dan putih masih stabil yakni Rp40.000 per kilogram. Kecil 100.000 1 kilo. Ini 60 1 kilo cili besar. Kalau bawang merah bawang putih 40. Jadi ini sekarang masih mahal? Kalau cili masih mahal. Ini cili lokal atau? Cili lokal. Lokal ya? Iya. Kalau penjualan sekarang berapa Pak? 100 1 kilo. Pengambilan dari ini agen berapa? 80. 60.000 ya? Iya. Ini cili dari mana Pak? Dari Seram. Ini ada belanja apa ya? Tingginya harga kebutuhan pokok di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon cukup memberatkan konsumen, terutama ibu-ibu rumah tangga. Yang pasti bahwa orang akan membeli sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai juga dengan pendapatan masing-masing. Jadi bahwa masyarakat juga untuk memenuhi kebutuhannya supaya bisa terpenuhi, dia harus meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan pokok baik
sembako ya, terutama kebutuhan dasar rumah tangga harus terpenuhi, sehingga kebutuhan akan makan ya rumah tangga tetap terjaga begitu. Warga berharap pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini di tengah minimnya pendapatan ekonomi warga saat ini. Kenaikan harga bumbu dapur di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon diperkirakan masih akan terjadi sebab pasokan ke pasar menipis. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Pasar rakyat di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, sepi aktivitas. Puluhan kios serta lapak di pasar yang merupakan pasar utama masyarakat Dusun Olas dan sekitar terlihat kosong. Padahal sebelumnya begitu ramai oleh aktivitas jual beli berbagai kebutuhan pokok. Penyebabnya karena pedagang trauma terhadap banjir yang menerjang pasar ini beberapa waktu lalu. Ditambah lokasi pasar dekat dengan sungai yang penuh dengan sedimen banjir, sehingga memperparah banjir di pasar. Para pedagang kini memilih berjualan ke tempat lain di sekitar Dusun Olas dan sekitar untuk melayani pembeli. Pasar yang ada di Dusun Olas ini dalam kondisi yang ada terkait dengan musim hujan ini, yang kita harapkan dari pemerintah daerah supaya bisa berjaya saat ini, karena setiap ketika musim hujan datang ini sudah menjadi langganan banjir. Kemudian banjirnya cukup parah, bahkan sampai merambat ke dalam ruko-ruko, dalam tempat jualan los ini. Kita juga sudah sebagai pengelola, sebagai penjaga sini juga saya mampu mau berbuat apa selain kebijakan dari pemerintah daerah untuk melihat hal ini. Setiap banjir ini, setiap hujan kan tetap dia Jadi langganan banjir. masuk banjir terus ini Pak. Jadi langganan ya? Ya, jadi tolong lihat itu. Setiap hujan tetap dia kenal imbas untuk pasar. Itu apa? Sebabnya karena sengaja talut atau gimana? Talut ada karena sudah Material? material tutup jadi talut itu tidak kelihatan lagi. Warga mendesak pemerintah segera menormalisasi sungai sekitar pasar agar banjir tidak lagi mengganggu aktivitas jual beli di Pasar Olas, Kecamatan Huamual, Seram bagian Barat. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Warga Kota Ambon dan sekitar diminta mewaspadai cuaca buruk yang mulai terjadi belakangan ini. Sebab dapat mengancam warga apalagi yang tinggal di bantaran sungai, lereng maupun pesisir. Menurut Badan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, hujan disertai angin kencang akan melanda Kota Ambon beberapa waktu mendatang. Kalau himbauan kami yang pertama adalah waspada cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim ini tiba-tiba saja bisa terjadi. Kemudian mengikuti informasi terkini atau terupdate dari BMKG maupun BPBD. Kemudian baiklah kita menghimbau masyarakat untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian juga jangan buang sampah di bukit-bukit. Nah, kemarin itu ada terjadi di satu tempat yang longsor karena akibat dari pembuangan sampah masyarakat yang tidak tepat pada tempatnya. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta waspada, termasuk yang sedang beraktivitas di luar, tak terkecuali pengguna jalan serta nelayan untuk terus memantau kondisi cuaca guna keselamatan jiwa. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.